Selamat datang di panduan penyusunan dokumen rencana reklamasi pada tahap operasi produksi. Di video ini, kita akan menginformasikan tata cara penyusunan dokumen sesuai sistematika resmi yang diatur oleh ketentuan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 344 Tahun 2025. Bapak Ibu, kita sersan saja ya. Serius, tapi santai, supaya materinya dapat dipahami dengan lebih cepat dan tepat oleh Bapak Ibu semua. Terdapat beberapa bagian dalam dokumen rencana reklamasi tahap operasi produksi, antara lain surat pernyataan kebenaran dokumen, bab 1, pendahuluan. Berikutnya, bab kedua, rencana pembukaan lahan dan rencana reklamasi. Lanjut bab ketiga, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang atau program reklamasi bentuk lain. Kemudian bab keempat, kriteria keberhasilan. Terakhir, daftar lampiran. Mari kita mulai langkah per langkah agar dokumen yang akan Anda susun rapi, lengkap, dan benar serta siap untuk diajukan. Pada segmen matriks 1, A. Surat pernyataan kebenaran dokumen. Pada bagian ini, kita menyiapkan surat pernyataan kebenaran dokumen di atas kop surat perusahaan. Cantumkan nomor surat, lalu identitas penanda tangan, nama, jabatan yakni pimpinan tertinggi perusahaan yang terdaftar di MODI, nama perusahaan, alamat, serta telepon, fax, atau email. Selanjutnya, sesuaikan narasinya dengan yang terdapat pada angka 1 sampai dengan 5, seperti tertuang dalam format ini. Harap diingat, apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan ini, Anda siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bagian akhir, tulis tempat dan tanggal, nama perusahaan, lalu tanda tangan direksi di atas materai 50.000. Mana ada materi 50.000? Yang benar adalah materai 10.000 disertai CA perusahaan serta nama lengkap dan jabatan. Ingat, oleh direksi yang terdaftar di MODI. Dengan demikian, surat pernyataan kebenaran dokumen lengkap, formal, dan siap dilampirkan pada berkas rencana reklamasi tahap operasi produksi. Masuk ke bab 1, pendahuluan, bagian I.1. Persetujuan dokumen lingkungan hidup. Di sini kita tampilkan instansi penerbit, nomor, dan tanggal persetujuan, serta tentang apa dokumen tersebut. Misalnya AMDAL, UKL, UPL, atau adendum. Pastikan datanya sama persis dengan berkas asli. Lanjut I.2. Persetujuan dokumen studi kelayakan. Cantumkan nama instansi yang berwenang, nomor dan tanggal persetujuan, beserta judul studi kelayakan yang disetujui. Ini menjadi dasar teknis seluruh rencana reklamasi. Terakhir, I.3, tata guna lahan sebelum dan sesudah operasi produksi. Uraikan kondisi penggunaan lahan. Awal misalnya, APL, perkebunan, atau permukiman, lalu jelaskan rencana peruntukan reklamasi sesuai dokumen lingkungan dan studi kelayakan. Apakah menjadi area revegetasi, kebun produksi, perairan, atau void terkelola, atau fasilitas publik. Pastikan konsisten dengan peta, shapefile, dan persetujuan yang berlaku. Dengan menyajikan 3 bagian ini secara lengkap, landasan hukum dan spasial dokumen reklamasi Anda sudah kuat untuk dievaluasi. Sekarang kita masuk ke bab kedua, rencana pembukaan lahan dan rencana reklamasi. Dan bab ketiga, pekerjaan sipil, sesuai peruntukan lahan pasca tambang atau program reklamasi bentuk lain. Di bagian ini, seluruh rencana bukan lahan dan penutupannya kita susun menggunakan matriks 2. A. Pertama, pada kolom uraian area dan luasan bukaan lahan, isi seluruh komponen area penambangan, lalu area di luar penambangan yang mencakup timbunan tanah atau overburden, timbunan komoditas, jalan tambang dan atau jalan angkut, kolam sedimen, serta fasilitas pengolahan dan penunjang di dalam WUP. Pastikan setiap item punya luasan yang terukur. Kedua, di blok rencana bukaan lahan tahun H, isikan rencana per tahun dari N1 sampai N5 berikut total. Angka-angka ini harus konsisten dengan FS dan AMDAL yang disetujui. Ketiga, di blok rencana reklamasi tahun H, isikan target reklamasi per tahun N1 sampai N5. Dan total, ingat prinsipnya, bukaan lahan baru bukan berarti dilarang, tetapi kegiatan reklamasi harus dipercepat di area yang sudah tidak dipakai. Keempat, bagian rencana revegetasi. Tulis luas yang akan ditanami, jenis cover crop, lalu tumbuhan pioner atau fast growing beserta jarak tanam dan jumlah tanaman,
serta tumbuhan sisipan atau tanaman lokal dengan jarak tanam dan jumlah angka populasi tanam harus sesuai dengan standar teknis perusahaan dan kriteria pada bab 4. Kelima, apabila menerapkan reklamasi bentuk lain RBL, cantumkan luas dan jenis peruntukan misalnya ruang terbuka hijau, perairan atau void terkelola, kawasan budidaya, atau fasilitas publik disertai rujukan kajiannya. Terakhir, lengkapi baris RKAB yang telah disetujui, kumulatif bukaan lahan dan rencana reklamasi sesuai dalam FS dan AMDAL. Kemudian bab keempat, kriteria keberhasilan. Berikut adalah matriks 9. Kriteria keberhasilan reklamasi. 1. Penata gunaan lahan. Pertama, penataan lahan. Ukur luas area yang ditata dan pastikan stabilitas timbunan targetnya sesuai rencana dan tidak ada longsoran. Kedua, penimbunan kembali lubang bekas tambang. Verifikasi luas yang ditimbun sesuai atau melebihi rencana dan stabilitas timbunan harus aman, tanpa longsor. Ketiga, penebaran tanah pucuk di zona pengakaran. Pastikan luas area yang ditebar sesuai rencana. Keempat, pengendalian erosi dan sedimentasi. Cek keberadaan dan fungsi saluran drainase serta bangunan pengendali erosi indikatornya ada atau tidak dan bekerja. Sebagaimana desain. Aspek kedua, pertumbuhan tanaman. Evaluasi performa cover crop, pioner, dan tanaman lokal. Kategori baik bila persentase tumbuh di atas sama dengan 90%. Kategori sedang jika 70-89%. Di bawah itu memerlukan tindakan perbaikan. 3. Penyelesaian akhir. Ukur penutupan tajuk. Keberhasilan ditetapkan bila di atas sama dengan 90%. Dengan memenuhi parameter luas, stabilitas, fungsi pengendalian, persentase tumbuh, dan penutupan tajuk, maka reklamasi dinyatakan berhasil. Terakhir, kita siapkan daftar lampiran sebagai bukti pendukung dokumen. Lampiran 1, peta rencana bukaan lahan lengkap dengan skala kerja, batas WUP, dan legenda. Lampiran 2, peta rencana reklamasi menunjukkan lokasi penatagunaan, revegetasi, dan bila ada, area reklamasi bentuk lain. Lampiran 3, data shapefile boundary bukaan lahan per tahun format geospasial yang memuat poligon setiap rencana tahun. Lampiran 4, shapefile boundary reklamasi per tahun menunjukkan area yang direklamasi beserta atribut tahunnya. Lampiran 5, dokumen serta persetujuan lingkungan hidup AMDAL atau UK, LUPL, dan adendumnya. Lampiran 6, dokumen serta persetujuan studi kelayakan. Pastikan seluruh peta dan shapefile konsisten dengan angka di matrik 2, memiliki sistem koordinat yang sama, dan memuat metadata, judul, skala, sumber data, serta tanggal. Dengan lampiran ini, berkas rencana reklamasi, operasi produksi, siap diajukan. Selamat mengajukan dokumen rencana reklamasi tahap operasi produksi. Semoga seluruh upaya kita berdampak pada pelestarian lingkungan. Salam lestari, salam lingkungan, tambang hijau, Indonesia maju.